Hello guys, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang namanya PPI. Apa itu PPI? PPI itu singkatan dari Producer Price Index. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah indeks harga produsen. Nah, biar gampang membayangkannya, coba bayangkan kamu pergi ke pasar. Di pasar, ada pedagang yang menjual banyak barang, sayur, buah, baju, mainan, sampai permen. Semua barang itu tidak langsung muncul begitu saja, tapi ada yang membuatnya. Sayur dan buah berasal dari petani, baju berasal dari pabrik tekstil, mainan dibuat di pabrik mainan, permen dibuat di pabrik makanan. Orang-orang atau perusahaan yang membuat barang-barang itu disebut produsen. Nah, harga barang di tingkat produsen inilah yang dipantau oleh PPI. Jadi, apa maksudnya PPI? PPI itu seperti penggaris besar yang dipakai pemerintah atau lembaga ekonomi untuk mengukur apakah harga-harga barang yang dibuat oleh produsen sedang naik, turun, atau tetap. Perubahannya dibanding bulan lalu atau tahun lalu. Kalau harga barang di tingkat produsen naik, biasanya nanti barang yang dijual di toko atau pasar ke kita juga ikut naik. Misalnya, harga tepung di pabrik naik, otomatis harga roti di toko juga bisa naik. Karena pembuat roti harus beli tepung yang lebih mahal. Kenapa PPI penting? Pertama, PPI bisa jadi tanda awal inflasi. Inflasi itu artinya harga-harga barang sehari-hari naik. Nah, kalau harga di produsen sudah naik duluan, biasanya harga di pasar juga akan ikut naik. Kedua, dipakai oleh pemerintah dan bank sentral. Bank sentral itu yang ngatur uang di negara. Mereka pakai data PPI untuk menentukan apakah perlu menaikkan suku bunga, menurunkan, atau membiarkannya tetap. Ketiga, dipakai investor dan trader. Buat orang-orang yang main saham, forex, atau kripto, PPI jadi salah satu petunjuk apakah ekonomi sedang sehat atau tidak. Kalau PPI tinggi, mungkin bank sentral akan memperketat kebijakan uang, dan itu bisa bikin nilai mata uang bergerak. Contoh sederhana PPI, bayangkan kamu punya toko roti. Bulan Januari, harga tepung 10.000 per kilo. Bulan Februari, harga tepung naik jadi 12.000 per kilo. Itu artinya harga bahan baku naik 20%. Nah, angka 20% kenaikan itu yang masuk dalam perhitungan PPI. Kalau banyak barang lain juga ikut naik, PPI negara itu akan menunjukkan angka naik. PPI itu ibarat termometer ekonomi. Kalau PPI naik tinggi, artinya biaya untuk membuat barang semakin mahal. Kalau sudah begitu, biasanya harga barang yang kita beli juga akan naik, dan itu artinya inflasi bisa terjadi. Kalau PPI turun, berarti biaya di produsen turun, dan harga di toko bisa jadi lebih murah. Jadi, dengan memantau PPI, kita bisa tahu arah ekonomi suatu negara. Apakah barang-barang akan makin mahal? Apakah nanti uang kita akan kehilangan daya beli? Apakah bank sentral akan mengubah kebijakan uang? Jadi, kalau kamu mendengar berita PPI Amerika naik bulan ini, itu artinya harga barang di pabrik di Amerika naik. Efeknya bisa besar. Mulai dari harga makanan, baju, sampai harga emas, dan Bitcoin juga bisa terpengaruh. PPI adalah data ekonomi yang bikin pasar gerak. Ketika PPI diumumkan, trader di seluruh dunia langsung bereaksi. Kenapa? Karena PPI dianggap sebagai sinyal awal inflasi. Kalau PPI naik tinggi, artinya harga barang di pabrik lebih mahal. Biasanya inflasi di konsumen juga bakal naik. Kalau PPI turun, artinya harga barang di pabrik lebih murah. Inflasi bisa melambat. Nah, inflasi ini sangat diperhatikan oleh bank sentral, khususnya The Fed Bank Sentral Amerika. Lalu apa efek ke dolar AS? Karena PPI dirilis di Amerika, otomatis pengaruh pertamanya ada di USD. Jika PPI naik tinggi, maka The Fed bakal naikkan suku bunga supaya inflasi terkendali. Akibatnya, USD menguat. PPI rendah atau menurun, maka The Fed bisa longgarkan kebijakan atau dovish. Akibatnya, USD melemah. Lalu apa efeknya ke emas? Ingat, emas itu lawannya dolar. Jadi, kalau USD menguat karena PPI tinggi, harga emas biasanya turun. Kalau USD melemah karena PPI rendah, harga emas biasanya naik. Dan apa efeknya ke Bitcoin? Bitcoin juga sering dianggap sebagai aset lindung nilai seperti emas. Tapi ada bedanya. Kalau PPI tinggi, pasar takut inflasi naik, maka The Fed akan perketat kebijakan. Dan efeknya BTC bisa jatuh karena likuiditas berkurang, karena uang di pasar menyempit. Kalau PPI rendah, artinya inflasi terkendali. Fed bisa lebih longgar dan biasanya harga Bitcoin bisa naik karena pasar lebih berani ambil risiko. Tapi, harga Bitcoin lebih volatil dibanding emas. Kadang, meski PPI naik, harga Bitcoin bisa masih ditopang sentimen lain, misalnya ETF, adopsi institusi, atau hype kripto. Jadi,
Itulah penjelasan sederhana tentang apa itu PPI atau Producer Price Index. Sekarang kamu sudah tahu bahwa PPI itu ibarat harga dasar dari pabrik yang bisa memberi gambaran arah ekonomi ke depan. Kalau penjelasan ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like video ini, share ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan penjelasan menarik lainnya tentang dunia ekonomi, trading, dan investasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar.